Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semua, berjumpa kembali dengan channel Irama Widya. Pada video kali ini akan dibahas soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 10 semester 1. Soal yang akan dibahas terdiri atas 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Karena penilaian akhir semester atau PAS Matematika Peminatan kelas 10 terdiri atas 20 soal pilihan ganda dan 5 uraian, maka video ini dibagi menjadi 2 part. Untuk part 1 terdiri atas 15 soal pilihan ganda. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yuk kita simak pembahasannya. Nomor 1. 4 pangkat X tambah 1 dikurangi 2 pangkat 2X tambah 3 per 4 pangkat X dikurangi 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan titik. Jika kita perhatikan, soal ini merupakan bentuk eksponen dengan bilangan pokoknya yaitu 2. Nah, karena ini 4, kita ubah dulu menjadi bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga soal ini menjadi 2 pangkat 2 kurung pangkat X tambah 1 dikurangi 2 pangkat 2X tambah 3 per 2 pangkat 2 pangkat X dikurangi 2 pangkat 2X tambah 1. Sebelum lanjut membahasnya, kalian harus ingat dua sifat eksponen, yaitu A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N, dan A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M N. Dari sini kita bisa mengubah 2 pangkat 2X tambah 1 ini menggunakan sifat 2 menjadi 2 pangkat 2X tambah 2 dikurangi 2 pangkat 2X tambah 3 per 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat 2X tambah 1. Berdasarkan sifat 1, maka 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2 itu 4 ya, dikurangi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3 itu 8 per 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 1, 2. Jika kita kelompokkan dengan 2 pangkat 2X akan menjadi 2 pangkat 2X dikali 4 dikurangi 8. Dan bawahnya 2 pangkat 2X kali 1 kurangi 2. Ini hasilnya 1 ya. Jadi 4 dikurangi 8 per 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 4 per negatif 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Jika 1 dikurangi dalam kurung setengah pangkat N sama dengan 63 per 64, maka nilai N adalah titik. Ini masih berhubungan dengan eksponen ya. Kita lihat soalnya. 1 dikurangi setengah pangkat N sama dengan 63 per 64.
Kedua ruas kita kurangi 63/64, maka diperoleh 1 dikurangi setengah pangkat n dikurangi 63/64 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan setengah pangkat n menjadi 1 dikurangi 63/64 sama dengan setengah pangkat n. 1 ini jika diubah menjadi 64/64 dikurangi 63/64 sama dengan setengah pangkat n. 64/64 dikurangi 63/64 hasilnya adalah 1/64 sama dengan setengah pangkat n. 1/64 kita ubah ke bilangan pokoknya 2 menjadi 1/2 pangkat 6 sama dengan setengah pangkat n. Kemudian kita ingat sifat 1/a pangkat n sama dengan 1/a pangkatkan n. Jadi 1/2 pangkat 6 bisa kita ubah menjadi setengah pangkat 6 sama dengan setengah pangkat n. Karena bilangan pokoknya sama yaitu setengah, maka 6 sama dengan n atau n sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah D. Tapi jika kita perhatikan soalnya dengan teliti, 1 dikurangi setengah pangkat n sama dengan 63/64. Kita lihat penyebutnya. Ini 64 itu penyebutnya kalau bilangan pokoknya 2 menjadi 2 pangkat 6 ya. Nah, kita lihat yang pangkat n-nya, yaitu setengah pangkat n. Jika kita ubah menjadi 1/2 pangkat n. Nah, akan ada kesamaan ya bentuknya. Di sini 2 pangkat n, sedangkan di sini 2 pangkat 6. Jadi bisa kita simpulkan secara langsung n-nya sama dengan 6. Begitu ya. Next, nomor 3. Nilai-nilai A yang memenuhi A pangkat 3 kurang dari A pangkat 2 adalah titik. Ini termasuknya ke pertidaksamaan eksponen ya. Kita lihat A pangkat 3 kurang dari A pangkat 2. Kedua ruas kita kurangi A pangkat 2 menjadi A pangkat 3 dikurangi A pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 kurangi A pangkat 2. A pangkat 3 dikurangi A pangkat 2 lebih kecil dari A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, 0 ya. Nah, sekarang kita kelompokkan. Karena di sini ada A pangkat 2, di sini A pangkat 3, berarti kita keluarkan yang A pangkat 2 ya. A pangkat 2, A dikurangi 1 kurang dari 0. Nilai A pembuat 0-nya, pembuat 0 adalah A kuadrat sama dengan 0. Artinya A sama dengan 0. Sekarang A kurangi 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan 1. Kemudian kita buat garis bilangannya ya. Yang di sini 0, di sini 1. Karena pertidaksamanya tidak ada tanda sama dengan, maka bulatannya kosong dua-duanya ya. Kita pilih A-nya sama dengan 2 misalkan. 2 kuadrat
2 dikurangi 1, 2 kuadrat itu 4, 2 kurangi 1, 1, hasilnya positif ya. Berarti yang daerah yang ada angka 2-nya atau bilangan 2 itu positif. Karena selang-seling menjadi negatif. Karena A kuadrat sama dengan 0 ini A-nya pangkat 2, artinya tanda di sebelah kiri dan sebelah kanan 0 akan sama, yaitu negatif. Kita perhatikan tanda pertidaksamanya, yaitu kurang dari 0. Berarti daerah yang memenuhinya adalah yang bertanda negatif, yaitu 1 sampai 0 dan kurang dari 0. Jadi nilai A yang memenuhi adalah A kurang dari 0 atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi jawabannya yang D. Next, nomor 4. Jika X tambah 1 per X sama dengan 5, maka X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan titik-titik-titik. Perhatikan ya, yang diketahuinya yaitu X ditambah 1 per X sama dengan 5. Dari bentuk X tambah 1 per X ini akan diubah menjadi X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Bagaimana caranya? Perhatikan. Jika X tambah 1 per X kita kuadratkan, akan menghasilkan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1 per X. Ini hasilnya X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 1 per X. X kali 1 per X itu 1 ya, jadi tambah 2. Karena X tambah 1 per X itu 5, kita bisa tulis 5 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat tambah 2. 5 kuadrat yaitu 25. Yang ini tetap ya, X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2. Kedua ruas kita kurangi 2 menjadi 25 kurangi 2 yaitu 23. X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tetap ya. 2 dikurangi 2, 0. Jadi kita tidak usah ditulis ya. Nah, kita peroleh bentuk lain yaitu X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 23. Nah, bagaimana cara kita memperoleh X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3? Sekarang, mari kita coba kalikan X ditambah 1 per X dikali X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2. Sama dengan X dikali X pangkat 2 yaitu X pangkat 3. X ditambah 1 per X pangkat 2 yaitu 1 per X. 1 per X dikali X kuadrat yaitu X. 1 per X ditambah 1 per X kuadrat menjadi 1 per X pangkat 3. Nah, sudah kelihatan ya, X pangkat 3 dan 1 per X pangkat 3. Selanjutnya bagaimana? Kita tahu X tambah 1 per X itu 5 ya, berarti 5 dikali X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat itu 23 sama dengan X pangkat 3 ditambah, kita kelompokkan yang 1 per X pangkat 3 ya, ditambah X ditambah 1 per X. Nah, karena kita tahu X tambah 1 per X nya itu 5, langsung aja kita ganti jadi angka 5 ya. 5 kali 23 yaitu 115 sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 5. Nah, kedua ruas kita kurangi 5 menjadi
115 kurangi 5 sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 5 dikurangi 5. 115 kurangi 5 hasilnya 110. X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 0. Jadi ini jawabannya X pangkat 3 ditambah 1 per X tambah 3 yaitu 110. Jadi jawabannya adalah C. Next, nomor 5. Persamaan grafik fungsi dari gambar berikut adalah, kita lihat grafik fungsinya ya. Di sini grafik fungsinya menurun menuju X, menuju sumbu X ya. Berarti ini merupakan grafik eksponen. Jadi kita bisa mengeliminasi fungsi yang bukan eksponen. Kita lihat yang A. Yang A, X kuadrat tambah 1. Ini bukan eksponen ya, tapi fungsi kuadrat. Jadi kita bisa eliminasi. Fx sama dengan X kuadrat. Ini juga sama, fungsi kuadrat. Oke, kita bisa eliminasi. Yang C, Fx sama dengan 2x. Ini mungkin ya, karena eksponen dengan bilangan pokoknya 2. Fx. Yang opsi C, Fx sama dengan 2 pangkat x. Ini bisa aja ya, karena merupakan fungsi eksponen dengan bilangan pokoknya 2. Yang D, Fx sama dengan 3 pangkat x. Ini juga mungkin ya, karena bilangan pokoknya 3. Yang E, setengah pangkat x. Ini juga mungkin, karena bilangan pokoknya setengah. Nah, caranya bagaimana? Kita substitusikan saja titik yang dilewati oleh grafik, yaitu negatif 1,2 dan 0,1. Kita coba yang negatif 1,2. Kita coba dulu ke yang C ya, pilihan C. Fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, jika kita ganti x-nya dengan negatif 1, maka diperoleh 2 pangkat negatif 1 atau setengah. Hasilnya berbeda ya. Yang ini setengah, yang ini 2. Jadi yang C ini bukan. Sekarang pilihan D. Pilihan D itu Fx sama dengan 3 pangkat x. Jika x-nya kita ganti dengan negatif 1, maka diperoleh 3 pangkat negatif 1 atau 1/3. Ini pun hasilnya beda ya. Ini 1/3, sedangkan ini 2. Jadi pilihan D salah. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang E. Untuk jelasnya kita coba saja. Fx sama dengan setengah pangkat x. Jika kita substitusikan x-nya dengan negatif 1, diperoleh 1/2 pangkat negatif 1, atau kita tahu setengah itu 2 pangkat negatif 1. Pangkatkan negatif 1, jadi 2 pangkat negatif 1 kali pangkat negatif 1, jadi 2. Hasilnya sama ya, ini 2. Next, soal nomor 6. Suatu fungsi eksponen monoton turun melalui titik 1,2 dan negatif 1,8. Jika grafik fungsi tersebut digeser ke kanan sejauh 2 satuan, maka persamaan fungsi tersebut adalah, kita perhatikan, fungsinya berbentuk eksponen dengan monoton turun. Jadi kalau grafiknya ini sumbu Y, ini sumbu X, kemungkinan grafiknya ini ya, atau bisa seperti ini.
Yang penting dia turun. Kita lihat titiknya dari 1,2 dan negatif 1,8. Negatif 1,2 digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Digeser ke kanan 2 satuan. Menjadi, kalau digeser sejauh 2 satuan, artinya yang berubah adalah X-nya ya, koordinat X. Jadi 1 ditambah 2 karena ke kanan. Kalau ke kanan itu ditambah, jadi 1 tambah 2,2, hasilnya 3,2. Kemudian negatif 1,8 digeser ke kanan 2 satuan, artinya negatif 1 ditambah 2,8 sama dengan 1,8. Kita sudah punya ya titik pergeserannya, yaitu 3,2 dan 1,8. Selanjutnya bagaimana? Ya, kita coba substitusikan saja. Sekarang ini X, ini Y, ini X, ini Y. Untuk mengetahui persamaan fungsinya, kita substitusikan saja ke pilihan jawabannya. Sekarang yang A, misalkan kita coba 2 pangkat 5 kurangi X. 2 pangkat 5 dikurangi, yang pertama itu X-nya 3 ya. Jadi 2 pangkat 5 kurangi 3 yaitu 2, sama dengan 4. 4 tidak sama dengan 2, jadi yang A itu salah. Sekarang yang B, kita coba. Yang B itu 2 pangkat 4 kurangi X. Kita substitusikan X-nya dengan 3. Jadi 2 pangkat 4 kurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini benar ya. Sekarang kita coba yang kedua. X-nya kita substitusikan 1, berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1 sama 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Ini benar ya. Jadi persamaan fungsi tersebut yaitu yang B, yaitu 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi X. Next, nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X kuadrat dikurangi 2X kurangi 7 sama dengan 1/81 adalah, mari kita tulis dulu ya soalnya. 3 pangkat X kuadrat kurangi 2X kurangi 7 sama dengan 1/81. Kita lihat ya, bilangan pokoknya itu kok 3. Jadi 81 kita ubah ke bilangan pokok 3. Sehingga 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 7 sama dengan 1/81 itu 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 pangkat 4. Kemudian ingat bahwa 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N, sehingga bisa kita tulis menjadi 3X kuadrat dikurangi 2X kurangi 7 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita samakan pangkatnya ya, menjadi X kuadrat dikurangi 2X kurangi 7 sama dengan negatif 4. Kedua ruas kita tambah 4. X kuadrat dikurangi 2X kurangi 7 tambah 4 menjadi kurangi 3 atau minus 3. Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Menjadi X yang hasil kalinya negatif 3 dan jumlahnya negatif 2, yaitu negatif 3 dan plus 1. Sehingga X kurangi 3 sama dengan 0 atau
X tambah 1 sama dengan 0. X kurangi 3 yaitu X sama dengan 3. X tambah 1 sama dengan 0 sama dengan X negatif 1. Jadi jawaban yang memenuhi adalah negatif 1 atau 3. Next, nomor 8. Himpunan penyelesaian dari setengah pangkat 8 tambah 2x kurangi x kuadrat lebih dari setengah pangkat x tambah 2 adalah, yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya ya. Mari kita selesaikan bentuk eksponen ini. Setengah pangkat 8 ditambah 2x kurangi x kuadrat lebih dari setengah pangkat x tambah 2. Nah, karena ini bilangan pokoknya udah sama ya, setengah. Jadi kita bisa mengambil pangkatnya saja. Namun ingat, karena ini eksponennya yaitu di antara 0 dan 1, maka tanda pertidasan AA-nya pun akan berubah ya, menjadi 8 ditambah 2x kurangi x kuadrat kurang dari x tambah 2. Kedua ruas kita kurangkan dengan x dan 2. Jadi 8 kurangi 2 menjadi 6 ditambah 2x kurangi x yaitu x dikurangi x kuadrat tetap menjadi x dikurangi x 0, 2 dikurangi 2 0. Sekarang kedua ruas kita kalikan, negatif 1 menjadi x kuadrat dikurangi x kurangi 6 lebih besar daripada 0. Nah, kita faktorkan ya. X besar dari 0. Kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan negatif 1 dan dikalikan negatif 6, yaitu negatif 3 dan plus 2 atau positif 2. Nah, pembuat nolnya x kurangi 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. X tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Kita buat garis bilangannya. Yang paling kecil itu negatif 2 dan yang paling besar itu 3. Karena tanda pertidaksamanya itu tidak ada sama dengan, maka bulatannya kosong ya. Sekarang kita pilih bilangan di antara negatif 2 dan 3 yaitu 0. Kita substitusikan x-nya sama dengan 0 ke bentuk ini ya. Kita lihat 0 dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi interval negatif 2 sampai 3 negatif, sedangkan di sebelah kanan 3 positif dan di sebelah kiri negatif 2 positif. Karena pertidaksamaan yang ditanyakan adalah lebih dari, maka kita pilih interval dengan tanda positif, yaitu x lebih besar dari 3 atau x kurang dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari negatif 2 atau x lebih besar daripada 3. Jadi jawabannya adalah B.
Intensitas cahaya yang melewati suatu medium tertentu akan berkurang menurut fungsi I sama dengan 100 kali 2 pangkat negatif X. Dengan X adalah banyaknya medium yang sama yang dilewati oleh cahaya. Jika setelah melewati beberapa medium, intensitas cahaya berkurang menjadi 1/8 kalinya, maka banyaknya medium yang dilewati oleh cahaya adalah, kita lihat, fungsinya ada I sama dengan 100 kali 2 pangkat negatif X. Kita cari dulu I0-nya ya. I0 itu terjadi ketika X sama dengan 0, sehingga I0 sama dengan 100 dikali 2 pangkat negatif 0, atau 100 dikali negatif 0 itu 0 ya, jadi 2 pangkat 0 jadi 1 sama dengan 100. Nah, di sini diketahui intensitas cahayanya berkurang menjadi 1/8 kalinya. Jika kita punya I0-nya 100, maka intensitas cahaya menjadi I0 dikali 1/8 ya. Dari I0 kali 1/8 ini kita hubungkan dengan fungsinya ya. Jadi I0 kali 1/8 sama dengan 100 kali 2 pangkat negatif X. Karena kita tahu I100 itu I0, kita bisa tulis menjadi I0 dikali 2 pangkat negatif X. Kedua ruas kita bagi I0 ya, menjadi 1/8 sama dengan 2 pangkat negatif X. Ingat, kita ubah 8 ini menjadi bilang pokoknya 2 ya, menjadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif X. Kemudian 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif X. Karena 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N, maka 1/2 pangkat 3 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat negatif X. Karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2, sehingga negatif 3 sama dengan negatif X. Atau kedua ruas dikali negatif menjadi 3 sama dengan X. Artinya apa? Artinya banyaknya medium yang dilewati oleh cahaya tersebut adalah 3. Jadi jawaban yang benar adalah C. Next, nomor 10. Seorang ahli purbakala mendapatkan data bahwa fosil kayu yang ditemukannya mengandung radioaktif kira-kira tinggal 1/8 dari asalnya. Jika waktu paruh karbon radioaktif adalah 5.600 tahun, maka umur fosil tersebut berkisar, ini masuk ke aplikasi eksponen ya, yaitu aplikasi eksponen peluruhan. Nah, kita tahu kalau peluruhan itu rumusnya N/N0 sama dengan setengah pangkat T/T. Kita lihat kandungan radioaktif mengandung 1/8 asalnya. Artinya apa? N sama dengan 1/8 N0. Kemudian waktu paruh karbon 5.600, artinya T besar sama dengan 5.600. Nah, sehingga kita substitusikan N dan T-nya ya, menjadi 1/8 N0 per N0 sama dengan setengah pangkat T per 5.600. N0 per N0 itu 1 ya hasilnya, jadi 1/8 sama dengan setengah pangkat T per 5.600. Kita ubah 8 menjadi 1/2 pangkat 3 sama dengan setengah
pangkat T per 5.600. 1/2 pangkat 3 bisa kita tulis menjadi setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat T per 5.600. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita bisa tulis menjadi 3 sama dengan T per 5.600. Kedua ruas kita kalikan 5.600 menjadi 3 dikali 5.600 sama dengan T per 5.600 kali 5.600 menjadi T itu sendiri ya. Nah, 3 kali 5.600 hasilnya 16.800 sama dengan T. Jadi umur fosil tersebut berkisar, jawabannya yang D, 16.800. Next, nomor 11. Diketahui logaritma 3 sama dengan A dan logaritma 6 sama dengan B. Maka logaritma 9 akar 6 adalah kita ubah logaritma 9 akar 6 ini dalam bentuk A dan B. Bagaimana caranya? Ingat sifat logaritma, yaitu log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Kemudian log A pangkat N sama dengan N dikali log A. Nah, kita ubah logaritma 9 akar 6 ya. Log 9 akar 6 sama dengan berdasarkan sifat 1 diperoleh log 9 ditambah log akar 6 sama dengan 9 itu kita ubah menjadi log 3 pangkat 2, kemudian log akar 6-nya kita ubah menjadi 6 pangkat setengah. Karena yang diketahuinya 3 dan 6. Nah, berdasarkan sifat 2, logaritma 3 pangkat 2 menjadi 2 kali log 3 ditambah setengah dikali log 6. Berdasarkan diketahui, log 3 itu A dan logaritma 6 itu B. Jadi 2 kali A ditambah setengah kali B, atau 2A ditambah B per 2. Kita kalikan 2 per 2 ya, menjadi 4A ditambah B per 2. Jadi jawabannya yang A. Next, nomor 12. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 4 log 45 sama dengan titik. Kita tulis 4 log 45 sama dengan, ingat sifat logaritma, yang A log B sama dengan C log B per C log A. Kemudian sifat logaritma yang satunya lagi ya, yang bentuk A log B sama dengan 1 per B log A. Jika 2 log 3 sama dengan A ini kita ubah agar menjadi bilangan pokoknya 3, maka 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2, hingga A sama dengan 1 per 3 log 2. Kedua ruas kita kalikan 3 log 2 diperoleh 3 log 2
A kali 3 log 2 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita bagi A menjadi 3 log 2 sama dengan 1 per A. Kembali lagi ke 4 log 45 ya. Berdasarkan sifat 1, kita bisa ubah menjadi 3 log 45 per 3 log 4. Kita faktorkan bilangan 45 diperoleh 3 log 9 dikali 5. Nah, 3 per 3 log 4 menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 3 log 9 kali 5 kita ubah menjadi 3 log 9 ditambah 3 log 5. Dan 3 log 2 per 2, 3 log 2 pangkat 2 kita ubah menjadi 2 kali 3 log 2. Ini 3 log 9 kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 2 ditambah 3 log 5 per 2 kali 3 log 2. Hasilnya 3 log 3 pangkat 2 hasilnya 2 tambah 3 log 5 itu B per 2 dikali 3 log 2 1 per A. Nah, dikali A per A menjadi 2A ditambah AB per 2 atau A per 2 kali 2 tambah B. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, nomor 13. Jika 25 log 5 pangkat 2 X sama 8, maka nilai X adalah, sekarang ingat definisi logaritma ya. A log X sama dengan Y, artinya A log X sama dengan A log A pangkat Y. Perhatikan soalnya, 25 log 5 pangkat 2X sama dengan 8. Bisa kita tulis menjadi 25 log 5 pangkat 2X sama dengan 25 log 25 pangkat 8. Karena bilangan pokoknya sudah sama ya, 25, maka bisa kita peroleh 5 pangkat 2X sama dengan 25 pangkat 8. Nah, kita ubah menjadi 5 pangkat 2X ini kita bisa tulis menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan X sama dengan 25 pangkat 8. 5 pangkat 2 itu 25, pangkat X sama dengan 25 pangkat 8. Karena bilangan pokoknya sama ya, 25 menjadi, kita peroleh pangkatnya saja, sehingga X sama dengan 8. Jadi jawabannya yang D. Next, nomor 14. Jika log X ditambah log 5 sama dengan log X kuadrat dikurangi log 14, maka X sama dengan, kita perhatikan ya, di sini sudah mulai ke persamaan logaritma. Di dalam persamaan logaritma ada yang disebut syarat numerus. Syarat numerusnya yaitu X lebih besar daripada 0 dan X kuadrat lebih besar daripada 0. X kuadrat lebih besar daripada 0. Jika kita tulis dalam bentuk garis bilangan, maka daerahnya adalah ini ya. X lebih besar dari 0 atau X kurang dari 0. Sekarang kita selesaikan persamaan berikut.
log X ditambah log 5 sama dengan log X kuadrat dikurangi log 14. Log X ditambah log 5 kita ubah menjadi log X kali 5. Dan log X kuadrat kurangi log 14 kita ubah menjadi log X kuadrat per 14. Bisa kita tulis menjadi 5X sama dengan X kuadrat per 14. Kedua ruas kita kalikan 14 menjadi 5X dikali 14 sama dengan X kuadrat per 14 dikali 14, hasilnya X kuadrat ya. Menjadi 5X kali 14, 70X sama dengan X kuadrat. Kedua ruas kita kurangi 70X menjadi 70X kurangi 70X sama dengan 0 sama dengan X kuadrat kurangi 70X. Kita faktorkan ya menjadi X kali X kurangi 70. Diperoleh X sama dengan 0 atau X kurangi 70 sama dengan 0. Ini X sama dengan 70. Tapi kita tahu ya, kita tahu pada syarat numerus yang sudah kita peroleh, X sama dengan 0 ini tidak termasuk ya. Jadi X sama dengan 0 ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah X sama dengan 70. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15, fungsi logaritma yang sesuai dengan grafik berikut adalah, kita lihat di sini merupakan bentuk grafik fungsi logaritma. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat titik koordinat yang dilalui oleh grafik fungsi, yaitu negatif 1,0, 1,1, dan 7,2. Kita lihat, yang kita tahu bahwa logaritma itu Y sama dengan A log X, di mana X lebih besar daripada 0 atau nilai X-nya itu tidak pernah negatif ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita substitusikan saja, misalkan yang koordinat negatif 1,0 ke pilihan yang A menjadi 3 log 2 pangkat negatif. Ini hasilnya negatif ya. Berarti pilihan A tidak mungkin. Kita lihat yang pilihan B. Ini negatif 1 dikurangi 2. Hasilnya negatif juga. Berarti pilihan B tidak mungkin. Kemudian yang C. Yang C kita lihat negatif 1 ditambah 2. Ini hasilnya positif 1. Mungkin benar. Nah, kita lihat yang pilihan D. Y sama dengan 3 log X kurangi 2. Kita X-nya ubah menjadi negatif 1. Ini tidak mungkin karena hasilnya negatif ya. Berarti yang D salah. Sama halnya dengan yang E. Karena X kita ubah menjadi negatif 1. Negatif juga hasilnya. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang C. Sekian untuk pembahasan PAS Matematika Peminatan Part 1. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video pembahasan PAS Matematika Peminatan Part 2 hanya di channel Irama Widya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then
hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.